Halo Inlight People, apa kabarnya semuanya? Kembali kita hari ini di special channel Inlight LED. Pastinya di sebagian tempat di Indonesia masih kita sibuk dengan bagaimana PSBB, kemudian juga pandemi, kita masih banyak mengalami di berbagai tempat Indonesia. Tentunya kita sebagai anak bangsa berharap sama-sama bagaimana supaya pandemi ini bisa segera berlalu, dan kita harapkan semoga semua Anda dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan ngobrol dengan salah satu supermarket material bahan bangunan terkenal dan terbesar di Sukabumi, yaitu Berdikari Expo Sukabumi. Kita sudah tersambung dengan Ibu Siti. Halo Bu Siti, apa kabar? Halo, alhamdulillah sehat Pak. Gimana sebaliknya? Di Jakarta sehat, cuman agak ngilu-ngilu kuku. Ngilu-ngilu kuku. Oke, Bu Siti, lebih baik saya mau kenalkan Bu Siti ini adalah salah satu dari tim manajemen dari Berdikari Expo Sukabumi. Nah, Bu Siti, gimana tuh di Sukabumi untuk COVID, pandemi, kumaha? Rame? Sukabumi rame, tapi mungkin nggak serame di daerah Jakarta ya. Tapi sama semua kita di sini waspada, khawatir ya Pak ya tentunya. Tapi ini nggak sih Bu, kalau di Sukabumi itu orang cukup aware nggak sih, cukup peduli nggak sih dengan masker gitu? Ada yang memang peduli, ada juga yang masih cuek-cuek aja sebetulnya Pak. Mungkin beda-beda persepsi ya di masyarakat Sukabumi. Yang kebanyakan sih kita pada peduli semua, karena kan mungkin nggak mau membahayakan diri sendiri juga gitu. Iya. Kami udah sering lihat supermarket Berdikari Expo, lebih tepatnya Berdikari Expo kali kita sebutnya ya. Berdikari, kita terkenalnya Berdikari Expo. Sebetulnya konsep Berdikari ini seperti apa sih Bu Siti, kalau boleh tahu? Kita menekankan konsep one stop shopping. One stop shopping. Oke. Jadi makanya Berdikari itu nggak mau disebut supermarket atau hypermarket bangunan, tapi cocok expo ya, karena semuanya ada ya, betul ya? Betul. Okay. Jadi di Berdikari ini semua pokoknya ada deh Pak. Konsumen yang datang ke Berdikari, semua kebutuhannya otomatis langsung terpenuhi. Oke. Ada itu dalam artian apa nih? Bahan material, kemudian perabotan rumah tangga. Iya betul. Kita menyediakan barang materialnya, lalu perlengkapan rumahnya mulai dari lantai hingga atap kita sedia gitu loh Pak. Termasuk perlengkapan untuk dalamnya juga, untuk isinya juga gitu. Perlengkapan rumahnya kita sedia juga. Biasanya orang bilang dari atap sampai lantai. Berarti nggak salah dong Ibu tadi bicara itu. Tadi sempat ada kayak semacam expo keramik ya. Berarti keramik itu menjadi salah satu selling point utama dong berarti ya. Jadi fokusnya kita memang di situ, dan yang lain itu kan sebetulnya pelengkap ya Pak ya, pelengkap. Karena kan mungkin orang belanja ngebangun, pasti udah ngebangun mereka butuh buat isinya juga tuh. Nah di Berdikari udah ada semua, jadi ketika mereka nanti belanja udah lantainya udah, dindingnya udah, atapnya udah, tinggal untuk isinya gitu kan. Tapi memang bagi kami itu semua itu channel kami, kita nggak sebut merek ya, semua channel kita itu dari daerah Inlight LED selalu punya prinsip bermitra itu bagi kami lebih dari sekedar berjualan, tapi bagaimana menjaga kemitraan itu sendiri seperti layaknya kayak ya orang bersaudara, berkeluarga gitu ya. Oke Bu, gini, tadi Ibu kan bilang, saya kaget juga, saya kira itu Berdikari ini baru-baru 5 tahun gitu ya. Kemudian ternyata sudah merintis dari tahun 75 tapi trade dulu. Iya betul, dulu itu tradisional. Tradisional dulu. Kemudian menjadi modern itu di tahun 2000 ya? 2000-an ya? 2012-an. Oke, berarti sudah 8 tahun ya. Biasanya untuk urusan building material atau sejenisnya, perlengkapan rumah tangga, kalau di daerah itu kan orang mindsetnya, kebiasaannya itu masih belanja di toko tradisional.
Nah, gimana sih strateginya berdikari bisa bertahan bahkan bisa makin besar tuh dengan persaingan seperti itu? Oke, jadi kalau di berdikari ini kita nggak hanya menjual produk ya Pak ya. Nggak hanya menjual produk, di sini kita juga menyediakan pelayanan yang terbaik tentunya buat konsumen. Contohnya? Contohnya, ketika misalnya ada yang di sini kita ada sales konsultan Pak, sales konsultan. Jadi konsumen yang datang mereka bisa berkonsultasi dengan nyaman mengenai kebutuhan mereka. Nanti sales kita bisa bantu sesuaikan kira-kira yang sesuai dengan kebutuhan konsumen itu yang seperti apa sih, baik itu dari segi barangnya, dari segi budgetnya juga, tapi tetap dengan kualitas yang terbaik ya Pak ya. Kita tetap menjaga kualitas pastinya Bang. Kualitas, jadi kayak misalkan oke lah, nggak usah harus sok-sokan kita harus ada TV yang mereknya harga 2 miliar, nggak usah lah ya. Oke, tapi kita percaya sih, karena saya tempat riset juga tentang berdikari, saya melihat videonya berdikari itu di YouTube. Memang sih jujur ya, saya tidak sedang memuji, cuma saya melihat memang luar biasa. Menurut saya untuk sebuah modern market bahan bangunan dan semacamnya di daerah, saya mengakui sih cara pelayanan luar biasa. Dari mulai greetingsnya, security-nya masuk, betul ya? Itu luar biasa itu. Berarti saya yakin nih kalau orang back office-nya pun nggak ada yang galak-galak nih kayaknya. Betul ya? Gini, orang Sukabumi itu, ini kan berdikari di kota Sukabumi ya? Iya, kota Sukabumi. Nah, apakah orang Sukabumi itu sekarang udah terbiasa untuk cari bahan-bahan bangunan itu ke modern market seperti berdikari lah gitu loh? Modern market seperti berdikari. Oke, kalau untuk awal berdiri, awal adanya berdikari ya Pak ya, jujur orang tuh masih segan untuk belanja kayak ke model supermarket bahan bangunan. Karena mungkin di persepsinya mereka, wah kalau belanja kalau belanja ke supermarket ini harus value-nya banyak, lalu harganya juga mungkin takutnya mahal. Itu di awal ya Pak ya. Tapi kalau untuk sekarang sudah lebih terbuka Pak mindset di masyarakat. Mereka udah mulai meskipun hanya beli 1-2 barang gitu, tapi mereka udah banyak yang belanja ke supermarket berdikari khususnya. Jadi saya coba berandai-andai sih Bu ya. Anggap kalau di meskipun kami tahu yang terbesar tuh di Sukabumi ya Berdikari Expo ya, karena saya sering lihat juga Instagramnya, update-nya juga rajin. Nah kemudian meskipun inlet jarang ya diajak update-nya gitu kan, saya lagi minggir. Nggak bercanda ya. Oke. Gini sih Bu, kalau saya berandai-andai, misalkan di Sukabumi itu ada banyak sekali modern market jenis berdikari. Pertanyaan saya adalah, Bu Siti, kenapa saya harus pilih nih Berdikari Expo sebagai pilihannya? Apa bedanya sama yang lain? Bedanya berdikari sama yang lain ya Pak ya? Nah, tuh. Oke, poin yang penting yang pertama itu tadi ya, kita hanya nggak menjual produk, tapi kita juga memberikan pelayanan terbaik tentunya buat setiap konsumen. Lalu di kita itu banyak yang kita tawarkan, banyak promo-promo, banyak gift-nya juga. Lalu di kita ada member Pak, ada member. Member itu selain dapat diskon, dapat poinnya juga. Jadi double Pak. Dari setiap konsumen yang punya member berdikari, selain dia dapat diskonnya, poinnya juga dia dapat. Nah, si poin ini untuk apa? Poin ini untuk nanti bisa dikalkulasi supaya bisa ditukar dengan hadiah. Hadiahnya banyak banget Pak, menarik-menarik. Nggak cuma berupa barang, tapi juga ada uang tunai untuk hadiahnya itu. Jadi pokoknya kalau belanja ke Berdikari itu banyak plus-plusnya Pak, banyak hadiahnya. Kalau boleh tahu contoh salah satunya apa sih Bu, hadiah paling besar tuh kalau Berdikari lagi? Hadiah yang paling besar, yang paling membuat tertarik konsumen sih biasanya uang sih Pak, biasanya uang tunainya itu. Uang hadiah 1 miliar gitu enggak ya? Amin, umroh ya Pak. Umroh ya. Biasa di kisaran berapa sih Bu kalau promo itu kan terpublish ya, biasanya
contoh dapatkan uang senilai sekian juta gitu, misalnya sampai dapat uang biasanya di 1 juta. Biasanya rata-rata konsumen pada dapat 1 juta udah pada tuker koin gitu Pak. oh ya, kalau untuk end user itu udah besar ya, kasih juta itu ya. Udah besar, ya betul. Saya juga nggak nolak kalau Berdikari belanja. Terus bagaimana si konsumen yang member ini tahu bahwa Berdikari Expo sedang ada promo? Kita share Pak, kita share-nya biasanya langsung via WhatsApp, kalau enggak via SMS. Untuk yang member tapi apa ya, khusus untuk yang member yang nomor ponselnya ada di data kita. Oh gitu, ya kita juga sering ya promosiin Berdikari ya lewat WhatsApp kita ya. Kita kan juga tadi Bu bicara pelayanan tuh ya, pelayanan itu kita tahu sekali karena saya pernah tinggal di wilayah Jawa Barat ya. Kita sangat tahu bahwa orang Sukabumi terkenal dengan keramahan gitu kan ya. Nah, bagaimana sih sebenarnya kalau Berdikari Sukabumi, Expo Sukabumi itu menghadapi komplain gitu loh Bu? Biasanya kita terima dulu nih, kita dengerin dulu keluhan konsumennya itu apa. Habis itu tinggalin? Enggak ya? Oh iya, terus? Ya, jadi kita dengar dulu si keluhan konsumen ini tuh apa, permasalahannya di mana. Nanti kalau misalnya si konsumen udah ngeluarin semua unek-uneknya gitu, baru di situ kita masuk, kita kasih solusi, kita kasih ternyata Pak harusnya kayak gini, Pak gimana kalau misalnya kayak gini. Lebih pendekatan mungkin ya Pak ya kalau gitu. Oke. Tapi saya yakin kalau ada konsumen yang komplain besar, kalau Bu Siti yang turun selesai itu urusan tuh. Oke, Bu Siti, kita balik lagi nih Bu. Jadi selama pandemi ini terjadi perubahan besar nggak sih Bu dalam segi omset untuk Berdikari sendiri gitu loh? Itu kan umum sekali ya. Omset sama traffic mungkin ya. Traffic betul. Perubahannya sangat terasa sih Pak sebetulnya, tapi enggak yang sampai drop banget kayak ya. Sampai berapa persen ya? Kalau saya ambil skala 10 sampai 100% ada di angka 20%? 30%-an deh Pak. 30%? Oke. Kemudian apa langkah yang Berdikari lakukan Bu Siti selama pandemi ini masuk? Misalkan secara teknis atau pelayanan tertentu kah gitu? Ada nggak sih perubahan yang dilakukan? Oke. Selama pandemi ini kita promo di sosmed benar-benar always on ya Pak ya. Berdikari always on di sosmednya gitu. Benar, bagi promonya nggak berhenti gitu. Tapi kan konsumen mungkin karena ada kemarin sempat social distancing segala macam, aktivitas kita kan juga menjadi terbatas. Jadi mungkin konsumen juga banyak yang istilahnya tuh males gitu kan males keluar rumah, males buat face to face langsung sama orang. Di sini kita mensiasatinya, kita memberikan pelayanan cash on delivery sama Sunday delivery ke konsumen. Nah itu salah satu trik kita buat tetap menjaga konsumen Berdikari gitu Pak. Oke, keren juga ya. Konsumen bisa pesan via WhatsApp atau mungkin bisa telepon langsung ke Berdikari, nanti kita proses dan kita langsung kirim barangnya. Oke. Kalau untuk urusan sterilisasi atau protokol kesehatan bagaimana Bu di Berdikari Expo sendiri? Protokol kesehatan jelas banget Pak. Dari awal kita selalu menjaga protokol kesehatan. Protokol kesehatan, masker, kalau yang di dalam karyawannya ya Pak ya, karyawannya dulu udah pasti masker wajib, lalu sarung tangan juga. Lalu di dalam store kita sering disemprot pakai disinfektan. Nah, untuk konsumen yang masuk juga kita semua wajib pakai masker, dan kita juga udah menyediakan tempat cuci tangan sama hand sanitizer-nya juga kita sediain buat konsumen. Oke, kita percaya sih
bukan karena sedang talk show sama ibu, tapi memang kita memperhatikan dari Instagram kalian, kita melihat Trans Sukabumi ya sangat luar biasa. Kapan-kapan saya main ke sana lah. Siapa tahu dapat voucher 1 juta juga. Harus, Pak. Harus ya. Iya, ya. Oke, nanti kita sama kru Trans Sukabumi ya. Saya ada kru. Oke, Bu Siti, gini, kita berbicara mengenai perkembangan lampu LED secara universal. Kita tidak menyebutkan merek lain ya, kita tidak membahas. Bu, gimana sih pengalaman Berdikari Expo dengan konsumen? Sejauh mana sih orang Sukabumi sudah aware dengan LED gitu? LED. Ya. Sebetulnya kalau sekarang konsumen udah lebih pinter-pinter ya Pak ya. Oke. Jadi mereka emang udah pada tahu juga kalau untuk sekarang LED, dan bahkan mungkin yang dicarinya tuh udah LED. Karena LED dari segi barangnya memang hemat energi ya Pak ya. Hemat energi ya. Yang menjadi daya tarik di masyarakat, sangat hemat energi. Jadi dengan daya yang misalnya hanya berapa watt, tapi cahayanya bisa sampai berapa watt, itu menjadi tarik, dan konsumen udah lebih pinter-pinter lah Pak, udah tahu. Jadi mereka mayoritas itu kalau nyari lampu sudah langsung LED ya, udah nggak lagi tanya. Kalau sekarang sih kebanyakan nyarinya LED. Lalu kan modelnya juga dari segi model LED banyak banget ya Pak ya variasinya, nggak yang hanya sekedar aja bolam aja gitu ya. Betul, udah ada yang panelnya. Ya ada panel, ada stick gitu, betul. Tadi ya. Cantik. Betul. Tadi yang Ibu sampaikan itu betul. Memang LED itu juga kelebihannya adalah yang paling utama adalah hemat daya ya. Jadi kalau kita bilang sih ya, kalau inlet sih nggak mau terlalu berlebihan. Ya kalau kita bilang bahasa kami adalah bisa menghemat lebih dari 50%. Meskipun banyak di media promosi yang lain-lainnya juga ada yang 80%. Mereka nggak salah, cuman bagi inlet sendiri itu tidak mau memberikan suatu campaign yang berlebihan ya. Nah, ya betul. Karena kalau 50% saja Bu, kalau kita bicara menghemat biaya hidup, kalau selama ini anggaplah untuk lampu listrik aja suatu bangunan bayar 1 juta, berarti kalau 50% kan sudah menghemat 500.000 dong, betul kan? Iya. Nah, banyak banget yang kita hematnya. Orang finance itu pasti angka duluan diduluin. Betul ya? Ya, beliau ini orang keuangan nih juga, people, tapi jago. Iya, jago juga nih marketingnya. Nah, memang Bu, kemudian yang kedua tadi yang Ibu bilang itu wattnya rendah tapi cahayanya itu luas, itu kita sebutnya luas. Ya, jadi cahaya maksimal itu nggak ada pengaruh terhadap besaran wattnya sebetulnya segitu. Iya. Jadi intinya adalah orang Sukabumi udah sangat paham lah ya dengan lampu LED ya. Iya, udah terbiasa ya Pak ya. Kebanyakan sekarang mencarinya LED. Oke. Yang paling penting lampu LED itu kalau menurut saya pribadi sih ya, yang penting lampunya lebih terang dan umurnya lebih panjang, bener ya Bu ya? Betul. Ya, sebenarnya sih saya lagi nyelipin aja sih slogan saya sebetulnya tuh. Oke, gini, bagaimana sih penilaian konsumen atau penilaian dari Berdikari sendiri terhadap inlight LED gitu ya, selama ini gitu? Oke, kalau untuk produknya inlight ini luar biasa ya Pak ya. Karena seperti yang tadi dikatakan, selain hemat energi, lalu yang paling menariknya itu variasinya banyak. Dan nggak hanya fokus di lampunya aja, tapi kan aksesoris dan lain-lainnya juga inlight punya gitu. Jadi itu nilai plus sebetulnya. Lalu selain kita jarang juga tuh Pak terima komplain untuk inlight. Kita jarang terima komplain kalau untuk inlight, karena mungkin memang kualitasnya itu yang benar-benar terjaga ya Pak ya. Yang pasti juga harganya nggak mahal ya. Nah betul, harganya juga terjangkau, bisa dibeli oleh semua kalangan. Betul, jadi kualitasnya oke, harga nggak mahal dan juga nggak murahan gitu kan. Betul.
memang sih konsepnya nggak murahan ya Pak ya? nggak murahan gitu ya. Jadi istilahnya tuh mau banget tapi katanya nggak mau banget gitu kan. Gimana Jadi nih Pak? nanti kalau pas ke Sukabumi saya jelasin nanti. Iya. Oke. Jadi memang begitu sih konsep dari Inlight sendiri, memang juga karena mengutamakan keterjangkauan itu, juga kualitas oke premium. Tapi kita, menurut saya pribadi ya, tanda kutip, bahwa sebetulnya sih lampu LED bagus itu nggak harus mahal kok. Iya. Setuju nggak? Ya kan? Setuju banget Pak. Oke, Bu Siti, ini nih kita sudah mau masuk ke segmen akhir. Sekarang promo yang lagi sedang gencar apa nih? Bentar lagi kita mau ada after lunch Pak. Oke, mungkin kita semacam promo akhir tahun kali ya? Iya, nanti di situ kita banyak diskon banget, tapi jamnya terbatas. Terbatas. Dari jam berapa sampai jam berapa tuh? Gimana? Sampai jam berapa biasanya? Itu kita mulai dari jam pagi sampai siang. Bu, terakhir nih, kira-kira nih, bagaimana sih berdikari strateginya menghadapi kondisi sekarang dan juga menghadapi persaingan bisnis ke depan? Pastinya namanya bisnis tentunya peluang untuk adanya kompetitor kan ada. Nah, gimana strategi singkat deh Berdikari Expo untuk tetap bertahan seterusnya gitu? Kita sih tentunya tetap komitmen ya Pak ya, maksudnya dengan apa yang kita jalankan sekarang, kita nggak meninggalkan itu gitu. Dan poin-poin yang mungkin semua kita terima, terus kita perbaiki, selalu kita perbaiki semua komplainan yang dari konsumen, semuanya kita jadikan masukan supaya kedepannya Berdikari tetap menjadi lebih baik, tapi tidak meninggalkan poin-poin yang sekarang udah berjalan. Oke. Jadi istilahnya kualitas yang pelayanan sekarang dipertahankan, kemudian untuk kedepannya terus ditingkatkan ya Bu ya. Iya. Oke. Bu Siti, tips nih sebelum kita closing, karena di podcast Inlight ini kita selalu minta tips singkat. Menurut Ibu kira-kira apa sih tips buat konsumen dalam memilih tempat belanja khususnya material seperti itu? Dalam memilih tempat belanja sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhannya masing-masing. Jadi kebutuhan yang memang benar-benar harusnya seperti itu, ya kita carinya yang itu aja, tapi tetap menjaga kualitas barang yang akan kita beli gitu. Jadi menyesuaikan dengan kebutuhan tanpa mengabaikan kualitasnya juga gitu loh Pak. Wah, luar biasa nih ya. Finance, accounting jago, marketing jago juga nih. Bu, satu lagi aja. Gimana menurut Ibu tips orang untuk memilih lampu LED yang bagus gimana? Memilih lampu LED yang bagus. Ya. Pilih yang paling bisa hemat. Pilih yang paling bisa hemat energinya, tapi cahayanya bagus dan umurnya juga sepanjang tentunya. Karena biasanya kan kalau LED memang harganya memang murah, tapi kan nggak semurah lampu-lampu yang biasa ya Pak ya. Yang lain ya, betul. Kita mungkin mengeluarkan budget yang lumayan, tapi kita juga dapat kualitasnya yang sesuai gitu, dan dayanya juga nggak cuma buat 1 bulan atau 2 bulan, tapi bisa sampai bertahun-tahun gitu. Ya, jangka panjang ya. Iya, betul. Jangka panjang. Oke, ya. Emang sih kalau dari kita juga dari Inlight tuh minimal ya sampai dengan 15.000 jam lah, lama banget. Oke, Bu Siti. Ya lama, sampai ya lebih dari 10 tahun lah pastinya. Tapi kita nggak mau terlalu mengkampanyekan itu. Nanti kita nggak mau orang terlalu mempunyai ekspektasi berlebihan. Inlight hanya membuktikan dengan bukti aja. Wah, kayak kampanye pilpres saya. Oke, Bu Siti, hatur nuhun ya. Terima kasih banyak. Ya, semoga semakin sukses untuk Berdikari Expo dan juga untuk Bu Siti-nya. Amin. Bisa tambah survive ya. Sukses selalu buat Inlight juga Pak. Oke, terima kasih Bu Siti. Sampai ketemu nanti kita tim Inlight main-main ke sana. Oke.
Ya, Inlight People, demikian talk show kita hari ini di Inlight Podcast Channel bersama rekan Eko City dari Berdikari Expo Sukabumi. Jadi kalau Anda ke kota Sukabumi pasti tahu sekali dengan Berdikari Expo Sukabumi. Demikian, dan tetap terus tungguin channel Inlight Podcast karena kita akan banyak memberikan edukasi untuk Anda semua. Rian, terima kasih. Sampai jumpa.